teman-teman, kita jumpa lagi ya dari channel Tere. Iya. Nah teman-teman, kita hari ini akan menggambar lagi ya. Teman-teman, pada zaman dahulu kala ada seorang yang bekerja sebagai pemecah batu. Dia setiap hari bekerja mencari nafkah dengan memecahkan batu gunung. Dengan keringat yang bercucuran, yang tenaga yang terkuras, dia bekerja di bawah terik matahari demi untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Dia tidak mengeluh, dia senang bekerja itu. Tetapi lama-kelamaan dia iri kepada orang-orang kaya yang mempunyai banyak uang, yang dia sering lihat di kota-kota besar. Di saat itu juga dia berpikir, Tuhan, jadikan aku orang kaya. Dia memohon kepada Tuhan. Dia iri dengan kekayaan orang-orang itu. Akhirnya ting treng, akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan dia. Dia menjadi orang kaya yang banyak uangnya, yang banyak hartanya. Dia bisa beli apa aja, beli mobil, apa lagi? Beli motor. Apalagi? Rumah. Terus Sepeda. sepeda, beli apa lagi? Mobil. Mobil sudah bisa. Apalagi? Bisa beli boneka buat anaknya dan semuanya. Semua dia punya, teman-teman. Dia dari tukang pemecah batu, dia meminta kepada Tuhan. Iri dia. Akhirnya Tuhan memberikan dia permintaannya. Di balik itu ada pelajaran yang akan dia diterima nanti. Wah, aku jadi orang kaya. Uangku banyak. Itu uangnya banyak ya. Wah, pemecah batu, dia punya uang banyak. Tetapi waktu dia berjalan dengan mobilnya, dia jalan-jalan dengan anaknya, tiba-tiba mobilnya di stop oleh polisi. Stop, ada apa ini? Oh, ternyata ada pejabat negara yang lewat. Wah, hebat betul pejabat ini, bisa mengalahkan orang kaya. Akhirnya dia iri juga kepada pejabat itu. Tuhan, jadikan aku sekarang seorang pejabat, Tuhan. Aku tidak mau, aku kalah dengan pejabat. Walaupun aku banyak uang, aku tidak bisa bebas seperti pejabat itu. Akhirnya Tuhan mengabulkan permintaannya. Dia treng. Nah, dia jadi pejabat. Dia duduk di kursi yang empuk. Dia banyak kekuasaan, bisa kesana kemari, bisa membeli itu, bisa memerintah dan segalanya. Aku sekarang menjadi pejabat, lebih hebat dari orang kaya, teman-teman. Dia jadi pejabat tuh, tinggal tanda tangan, mau apa aja ada katanya. Jalan-jalan dikawal, tidak macet. Wah, aku hebat, teman-teman. Tetapi tiba-tiba waktu dia berpergian, dia merasakan panas terik matahari, teman-teman. Aduh, dia membuka jendela mobil dan dilihat, wah, hebat sekali kamu matahari, bisa menyinari alam ini terang sekali. Iya, dia sangat senang, dia sangat iri kepada matahari. Tuhan, jadikan aku matahari, Tuhan. Kan kamu sudah jadi orang kaya, sudah jadi, masih kurang ya, masih iri kepada, iya, aku jadikan matahari. Ternyata matahari lebih hebat dari pejabat. Ya, akhirnya Tuhan mengabulkan, dia menjadi seorang pejabat. Wah, dia bersinar. Nah, mana mataharinya, Dek? Itu, Dek. Dia mataharinya terang ya. Nah, akhirnya pemecah batu tadi. Nah, dia akhirnya menjadi matahari, bersinar matahari. Aku sekarang lebih hebat dari pejabat, kata sang pemecah batu yang menjadi matahari. Aku bisa mengelilingi dunia. Aku bisa melihat dari atas. Aku bersinar. Ini dia mataharinya. Kita gambar dulu ya. Waktu menggambar jangan ragu-ragu, teman-temannya. Waktu memberi warna juga jangan takut-takut, tarik garis kuat-kuatnya.
Kita tekan warna apa, jangan ragu-ragu ya. Yang penting jangan keluar garis. Warnanya juga harus bagus. Kita habis warna muda, kita kasih warna tua nih. Kita kasih sinarnya biar dia seperti bersinar teman-teman. Ini matahari. Kita gambar matahari dulu ya. Pejabat itu sudah senang sekarang menjadi matahari. Aku sekarang hebat. Tetapi tiba-tiba teman-teman, ketika ia sedang bersinar terang, sebuah awan hitam menyelimutinya. Sinarnya tidak bisa tembus sampai ke bumi teman-teman. Wah, matahari itu iri kepada awan yang bisa menyelimutinya dan tidak bisa menembus sinarnya sampai ke bumi. Ia iri kepada awan. Ia ingin berubah menjadi awan. Dia minta lagi, Tuhan, jadikan aku awan. Aku kalah dengan awan, kata matahari. Nah, ternyata pemecah batu itu tidak puas. Dia iri dengan awan. Tuhan, jadikan aku awan. Ya, oke, kalau begitu sebentar ya, kamu akan kujadikan awan. Kamu tidak puas dengan segala aku berikan. Dan teng matahari berubah menjadi awan. Aku sudah menjadi awan yang bisa mengalahkan sinarnya matahari. Sekarang aku tidak ada yang mengalahkan lagi, kata sang pemecah batu yang sudah berubah menjadi awan dengan sombongnya. Aku sudah menang, tidak ada yang bisa mengalahkanku lagi. Matahari sudah kukalahkan lagi. Dengan bangganya, dengan sombongnya, sang awan berarak ke sana kemari. Wah, tiba-tiba waktu dia sedang di atas langit berarak, tiba-tiba angin puting beliung menyapunya. Wah, awan iri dengan kekuatan angin itu yang bisa memporak-porandakan awan. Awan terhambur ke sana mari, tidak berbentuk lagi. Akhirnya dia iri dengan angin itu. Dia kembali lagi meminta, Tuhan, jadikan aku angin yang bisa menghancurkan awan. Ternyata ya Tuhan, kamu kan sudah kuberi macam-macam, tidak ada puasnya ya, iri ya. Ternyata iri terus ya. Akhirnya dikabulkanlah permintaannya si pemecah batu. Dengan seketika dia treng kembali menjadi angin puting beliung yang bisa memporak-porandakan awan. Dia juga bisa memporak-porandakan rumah berterbangan teman-teman nih. Nanti kita lihat ya, kita gambar dulu. Ini angin puting beliung. Dia bisa menerbangkan pohon-pohon, bisa menerbangkan rumah-rumah, bisa menghancurkan. Wah, aku hebat sekali, aku kuat, aku paling kuat, kata sang pemecah batu yang sudah menjadi angin itu teman-teman. Tetapi di saat dia menjadi angin teman-teman, dia tidak kuasa menembus sebuah gunung yang tinggi, gunung batu. Wah, seketika itu juga dia iri dengan gunung itu, dan dia ingin menjadi gunung itu teman-teman. Kamu kan sudah menjadi matahari, menjadi awan, menjadi angin. Sekarang kamu masih mau minta menjadi gunung lagi ya? Iya, aku kalau bisa kembalikan, jadikan aku gunung, kata si pemecah batu. Kamu kan hebat sudah menjadi angin, bisa memporak-porandakan rumah dan awan. Kau hebat sekali, bisa berhembus ke sana. Tidak, jadikan aku gunung. Akhirnya Tuhan mengabulkan permintaannya. Treng. Tidak lama kemudian sang angin berubah menjadi gunung. Kita gambar dulu ya anginnya. Habis itu kita menjadi gunung teman-teman. Padahal kamu sudah hebat, bisa terbang ke sana kemari ya. Ternyata kamu tidak puas ya. Oke, kamu sekarang jadi gunung. Setelah jadi angin, dia meminta jadi sekarang ini gunungnya. Dia menjulang tinggi, gunung yang kokoh teman-teman.
Hahaha, aku sekarang menjadi gunung yang tinggi. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Aku bisa mengalahkan matahari, bisa mengalahkan awan, bisa mengalahkan angin, teman-teman. Luar biasa ini. Tetapi tiba-tiba waktu dia sedang bertengger, ia mendengar suara tak tok tak tok tok. Wah, ternyata ada orang yang memecahkanku, katanya. Yang memecahkan, wah, ada seorang pemecah batu yang bisa mengalahkanku. Akhirnya dia minta, Tuhan, jadikan aku seorang pemecah batu. Dan seketika itu dia kembali menjadi asalnya. Dia menjadi seorang pemecah batu. Dia iri tiada henti dan ternyata dia kembali lagi seperti semula. Karena itu kita semua saling terkait dan saling tergantung. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah dalam kehidupan ini. Kita tidak baik membanding-bandingkan karena kecukupan itu adalah kekayaan terbesar. Bahagia itu apabila merasa cukup, teman-teman. Karena itu kita harus bersyukur, harus menerima ada yang ini. Kebahagiaan terletak kepada kemampuan kita untuk mengembangkan diri. Kita belajar dari cerita pemecah batu yang iri, ternyata dia akhirnya kembali lagi menjadi pemecah batu. Demikian teman-teman.